kita lanjutkan pelajaran kita. Selanjutnya kita buat untuk model post ya. Jadi kita ke kode editor. Nah, di sini kita close saja semua ya, biar tidak bingung. Lalu kita ke file roots-nya dulu. Oke, kemudian kita buat di sini untuk post root resource post, kemudian kita buat post controller. Oke, kita simpan. Nah, selanjutnya kita ke post controller, lalu kita ambil datanya, ini post, model post, kemudian kita ambil aja semua nih. Oke, kita ambil aja semua. Bisa juga kita pakai di sini paginate, kemudian parameternya kita berikan paginate berapa nih. Satu halaman berapa data. Oke, tapi ini kita pakai aja all. Lalu kita return view. Oke, nah dan jangan lupa menu postnya aktif. Oke, nah kita lihat dulu modelnya nih. Kita klik model, oke sudah ada kan kategori sama user nih. Kita ke controller lagi, post controller, kita ke view-nya, klik tahan, kita ke sini. Jadi ini tampilan view-nya, ya kita ambil dari indeks kategori, lalu kita sesuaikan. Oke, jadi data yang mau kita tampilkan adalah nomor, kemudian title, lalu kategori, kemudian kita buat juga, ini user. Jadi user siapa yang entry postnya nih. Nah, di sini kita mau ambil kategorinya kan. Jadi kita buat aja nih row, kemudian kategori, lalu name, kategori. Nah, ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari fungsi yang ada di model nih. Oke, yang ini ya. Berarti salah nih. Kita punya salah di view-nya, kita ganti nih. Row, kategori, name, kategori. Oke. Begitupun untuk user, kita buat row, user, name. Oke, sudah. Oke, jangan lupa ini kan yang kita kirim nih kan post. Oke, di sini berarti ini kita rubah jadi variabel post. Oke, untuk indeks sudah. Nah, sekarang kita coba ke sorry ya, ada yang belum. Ini kita ganti post destroy. Lalu kita coba ke admin dulu, admin template. Nah, kategori kita tambahkan link postnya ya. Menu post, kemudian di sini post. Oke. Lalu ini post index. Oke, sudah. Kita coba refresh. Oke, ada error. Ya, kita bersihkan lagi case-nya. Kita refresh. Oke. Kita ke post. Oke, nah ini postnya belum muncul ya menunya. Menu aktifnya belum ada efek. Kita lihat dulu. Menu post, oke. Kita ke controller. Menu post, ya ini belum dilewatkan ya. Menu post, belum dikirim. Oke, kita refresh. Ya, sudah. Nah, selanjutnya kita klik tambah nih. Kan belum ada datanya. Kita klik tambah. Oke, tambahnya kita belum buat. Kita ke controller. Di sini kita buat dulu. Return view. Nah, di tabel post, kalau kita perhatikan, itu kan ada kategori ID yang perlu kita isikan lagi.
Jadi untuk memasukkan post kita perlu insert kategorinya apa nih. Maka kita perlu ambil lagi nih data kategorinya dulu. Kategori all, lalu kita ini aja kirim compact kategori. Oke, jangan lupa juga ini menu postnya. Oke, menu post. Oke, sudah. Nah, kita ke form post sekarang. Nah, di sini kita bisa lihat tampilan formnya. Tambah post. Nah, kita ganti. Di sini post store. Nah, kategori. Ini kan ada kategori nih. Nah, kategorinya kita ya buat aja nih. For each atau for else juga bisa. Kita buat di sini kategori cut. Lalu kita buat di sini option value. Cut name kategori. Oh, sorry, di sini ID. Kemudian yang ini baru cut name kategori. Tutup option, oke sudah. Lalu ini titelnya, name-nya titel. Oke, position absolute. Nah, ini description. Kita minta aja required. Kita tambahkan di sini required. Name-nya kita buat description. Ini juga description. Description, post, description. Oke, sudah. Kategori, name kategori, title, name title, kemudian description, name description, kemudian submit ya. Oke. Nah, kita kembali ke post controller, kemudian kita buat store-nya. Di sini kita buat seperti biasa, request validate. Kita buat title required, kemudian kategori required juga, lalu description required. Oke. Lalu kita minta di sini post create. Kita buat ini ya insertnya di sini. Nah, kolomnya apa nih? Kolom pertama title, request, kemudian di sini title. Lalu kolom berikutnya, kita kan punya kolom slug. Ya, slug itu tipe kolom yang bertipe string. Nah, diambil dari title yang dibuat tanpa spasi. Ya, jadi ini digunanya nanti untuk membuat URL yang lebih friendly. Oke, jadi sebelumnya kita buat aja dulu variabel slug di sini, kemudian kita ambil str, lalu kita pakai ini slug. Nah, kita taruh di sini nih, request title. Jadi slug-nya tuh diambil dari title. Oke, seperti ini. Nah, jadi kita buat di sini slug, lalu slug. Oke. Lalu di sini description, request, description. Oke, kemudian kategoris ID ini kita pakai request kategori, lalu user ID kita buat nih out user ID. Oke, sudah kita simpan. Nah, ini str masih merah.
Kita abaikan aja. Nah, lalu kita minta redirect nih kan. Ya, kita bisa aja ambil dari kategori seperti ini. Post controller, kita return redirect back with success. Kita rubah keterangannya post save successfully. Oke. Kita simpan. Nah, sekarang kita coba lihat. Kita klik tambah. Oke, tambah post. Pilih kategori, sudah ada. Oke. Detail. Nah, lalu description nih. Ini harusnya kan text area nih. Kita rubah dulu ya. Ini form post. Jangan pakai input text. Kita pakai text area. Name description. Oke. Required text area. Oke. Ini rows-nya 3. Oke, sudah. Atau kita perbesar aja ya. Ini jadi 6. Oke, sudah. Kita refresh. Oke, seperti ini. Nah, ini teman-teman perhatikan. Kalau kita mau agar saat kita klik di sini, di description, kursornya langsung ke sini nih. Bukan di sini ya, bukan bebas kayak gini nih. Nah, kita buatnya kayak gini nih. Text area ini kita rapatkan di sini. Oke, kita simpan. Refresh. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita coba isi. Puisi, titel. Oke, kita perlu jarak ini. Tapi nanti aja dulu. Oke, merindu langit. Description. Kita isi sembarang aja dulu. Kita save. str not found. Nah, variabel yang tadi ya, yang post controller ini. Oke, coba kita buat ini. str. Ya. Jika sudah, kita refresh. Oke, ada yang salah. Kita lihat kita punya tabel. Ada yang keliru di sini. Sorry, ini users ID ya, bukan user ID. Oke, kita ganti di sini. Oke, sudah. Kita refresh. Send, oke. Kita cek ya. Attempt to read property. Oke, username. Kita lihat dulu datanya, sudah ada atau belum. Oke, user ada. Ini admin. Berarti kita perlu ini ya, connect ke sini post controller nih. Kita ke post. Nah, kemudian usernya ini kita buat nih, biar spesifik. Dia punya kolom nih. User ID, ID. Oke, sudah. Oke. Nah, jadi gitu ya teman-teman, cara kita mengambil data relationship menggunakan Laravel. Nah, kita pastikan aja nih, bahwa di model post ini, di model post, sudah kita buat fungsi seperti ini, belongs to ataupun has many. Nah, nanti di view-nya, di index post-nya, kita buat seperti ini aja nih. Row, datanya, kemudian kategori, nama fungsinya yang ada di kelas model, lalu kemudian ini nama kolom yang ada pada tabel kategori. Oke. Dengan catatan, nah teman-teman punya fungsi ini jangan sampai ada atau sama dengan nama kolom nih. Misalnya ada nama kolom di tabel post, namanya kategori juga. Persis seperti ini, seperti nama fungsi.
Nah, maka yang akan dicetak adalah kolom ini, kolom kategori ini dari tabel post. Dia bukan dimaksudkan fungsi dari kelas model nih. Oke, jadi pastikan aja bahwa nama kolom yang ada pada post itu nggak ada yang sama dengan fungsi ini. Oke, begitu ya. Oke, sekarang kita buat fungsi untuk edit. Ya, teman-teman, sama saja konsepnya seperti di kategoris. Kita klik new file, form edit post.blade.php. Lalu ini kita kopikan aja dari form post. Kita paste di sini. Sudah. Kita edit ya. Ini edit post. Kemudian ini edit post. Lalu ini post update. Lalu kita kirimkan lagi ID-nya, edit ID. Kategori, nah cat. Lalu kita buat nih. Kita buat di sini. Oke. Jadi seperti ini. Jadi satu baris saja. Oke, seperti ini aja. Ya. Nah, lalu kita buat untuk title, value-nya, value edit title. Oke. Nah, kemudian deskripsi. Deskripsi kita pasang di text area. Oops. Edit description. Oke, sudah. Ini kita kasih ya, nilainya saja update, value, update. Oke, tidak ada yang kurang. Oke, untuk form edit selesai. Nah, sekarang kita ke controllernya. Kita buat untuk edit ya. Ini edit. Jadi yang tetap kita lewatkan yaitu menu post, aktif, kemudian kategori. Ini ya, kita copy aja nih, mana nih? Ini kategori. Oke, kita copy. Kategori, lalu ini form edit post. Oke. Selanjutnya kita buat untuk fungsi update-nya. Fungsi update ya kita find dulu kan ini postnya nih. DB, oke. Oke, sudah. Lalu kita buat DB. Ini title. Title yang ada pada post. Kita minta request title. Kemudian nilai untuk slug-nya kita minta str. Ini ya, str slug request title. Oke. Lalu description request description, kemudian kategoris sama dengan request kategori. Oke, selesai. Lalu kita minta DB update. Nah, ini baru diupdate nih. Oke, kemudian return back. Oke, return redirect back with success. Ini post update successfully. Oke, sudah. Oops, sorry. Ada kesalahan. Update. Ya. Nah, selanjutnya kita ke destroy. Jadi sama saja destroy seperti ini. Kita copy dulu. Kita temukan dulu datanya nih. Oke. Jadi ini kita cari data yang mau di-delete. Nah, kalau sudah dapat if db, maka kita perintahkan db delete. Oke, nah lalu kita minta return redirect ya. Kita pakai aja yang dari kategori controller. Ini sama saja ya, kita copy aja.
Oke, nah di sini post index, post, post. Oke. Oke, sudah. Kita coba. Kita klik edit. Oke, undefined variable edit. Mana nih? Oh ya, lupa ya. Edit. Nah, ini nih. Kita harus find dulu nih. Edit. Oke, sudah. Edit. Ya, kalau teman-teman di sini mau pakai ID saja, bisa juga ya. ID. Nah, bisa. Tapi ya di sini kita pakai aja modelnya langsung nih. Oke, sudah. Seperti ini. Nah, coba kita refresh. Oke, update. Nah, kita update. Langit. Senja. Kita klik update. Oke, method is not support. Kita belum pasang ini ya. Method putnya. Method put. Oke, kita refresh. Oh, kita back. Kita refresh dulu. Lalu kita tulis di sini langit. Oke, kita update. Oke, post update successful. Kita cek. Oke, kita klik tambah. Cerpen. Hari-hari tanpamu. Lalu kita ketik description. Oke, kita klik save. Ya. Sudah, kita edit. Oke, mau ya. Kita delete. Kita oke. Oke, berhasil ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat agar postingan kita, form postingan kita ini, kita koneksikan dengan text editor atau CK editor ya. Oke, begitu ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.